cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai Sarara dimanapun berada saat ini. Senang sekali saya Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua tentunya di malam hari ini. Dan malam hari ini kita ada di segmen acara Paguyuban. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dua narasumber dari Paguyuban Persatuan atau Ikatan Keluarga Minangkabau. Dan sudah hadir bersama saya bersama Bapak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Mic-nya silakan, mic-nya Pak. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya Jasril Bu, Ketua DPW IKM Sulawesi Tengah. Ya. Oke, baik. Dan selanjutnya saya sudah bersama Ibu yang sangat cantik ini. Dengan Ibu siapa? Mic-nya silakan. Ibu Anti, Ibu Balkis. Oke, baik. Nah, sahabat-sahabat Sarara,
di malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai paguyuban Minangkabau. Seperti apa sih paguyuban ini? Pasti sampai Sarara juga pengen tahu ya. Nah, saya ke Pak Tasrif dulu, betul ya Pak Tasrif? Pak Jasril. Pak Jasril. Jasril. Oke. Nah, Pak Jasril, bisa Pak Jasril ceritakan sedikit tentang paguyuban dari Minangkabau ini? Sebenarnya apa tujuan dibentuknya paguyuban ini? Oh iya, terima kasih Ibu Ratu Balkis. Ini kita sekarang di setiap daerah itu termasuk di Sulawesi Tengah ini ada paguyuban. Paguyubannya kalau dulu namanya itu IKMST, Ikatan Keluarga Minang Sulawesi Tengah, tapi sekarang sudah berganti dengan DPW IKM Sulawesi Tengah. Ya, sejarahnya berdirinya IKMST ini yaitu seperti di buku yang ditulis oleh Pak Profesor Dr. Ramadhani Pitopang, itu jejak dan kiprah orang Minangkabau di Sulawesi Tengah, itu berdirinya IKMST itu di tahun 69. 69 itu berdiri, sejak itulah terbentuk dengan sampai sekarang ini organisasi itu gitu. Dan dengan silih berganti waktu sejak terjadinya gempa, IKMST itu berubah namanya gitu. Karena apa? Karena waktu didaftarkan di Kesbangpol tidak bisa. Karena apa? Karena memakai kata ikatan. Sementara ikatan itu sudah dipakai oleh organisasi lain. Makanya pada saat itu berubah namanya KKMST, Kerukunan Minang Sulawesi Tengah. Belum sempat juga didaftarkan di Kesbangpol, terjadilah gempa yang tanggal 28 September 2018, sehingga tidak didaftarkan. Bersamaan dengan kejadian itu, datanglah pengurus Minangkabau yang dari pusat itu memberi bantuan kepada kita, sekaligus mengajak kita mau ndak bergabung dengan Kerukunan Minangkabau Pusat, yang disebut namanya DPP IKM gitu. Akhirnya pada tanggal 11 November 2018 kepengurusan yang saat itu dipegang oleh Pak Profesor Ramadhanil, wakil ketua waktu itu, karena ketuanya meninggal dunia pada saat setelah gempa itu, akhirnya wakil ketua lah mengumpulkan kita untuk menyepakati tentang ajakan dari DPP IKM itu, sehingga kita pada saat itu berkumpul dan sepakat untuk bergabung ke DPP IKM Pusat gitu. Sehingga pada saat itu dipilihlah kepengurusan pada saat itu. Jadi ketuanya waktu itu, yang wakil ketua di KKMST itu Pak Profesor Dr. Ramadhanil Pitopang jadi ketua, dan ada berapa wakil, termasuk saya salah satu wakilnya pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya tanggal 29 Februari 2019 diadakanlah pelantikan dan pengukuhan, yaitu di rumah garang kita di Jalan Kelinci, Kelurahan Talise, dihadiri oleh Ketua Umum DPP Pak Dr. Fadlizon pada saat itu, bersama Sekjen DPP-nya Pak Nefri Henry, dengan seluruh undangan masyarakat di Sulawesi Tengah pada saat itu, termasuk juga Banggai hadir, Parimo juga hadir pada saat itu. Sehingga dilaksanakanlah pelantikan itu. Kenapa pada saat itu juga Banggai Parimo hadir? Karena pada saat itu juga Banggai memang sudah berdiri juga di sana IKM, bahkan mereka lebih duluan itu, dari tahun 67 mereka. Kalau kita di Sulawesi Tengah, di Palu ini terbentuk IKMST itu 68, di Banggai itu terbentuk tahun 67. Begitu juga di Parigi Motong sudah terbentuk juga IKM di sana gitu. Masih bersifat kedaerahan itu tahun 80 di sana. Setelah kita ajak bergabung, mereka mau melebur menjadi bergabung ke DPP, sehingga nama mereka di kabupaten itu adalah DPD IKM.
sebagai DPD IKM Parigi Motong. Gitu. Pada saat itu kami dari DPW Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang Sulawesi Tengah ditambah dengan 2 DPD-nya Banggai sama Parigimo itu dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum. Itu tanggal 25 Februari 2019. Ya, dengan berselisih waktu terjadinya COVID, akhirnya dan juga pada saat itu ketua kita Pak Profesor Ramadhanil itu berhalangan karena sakit. Itu di November 2021 beliau mengundurkan diri. Akhirnya secara pleno dipilihlah saya sebagai PAW-nya waktu itu. Dan kepengurusannya berakhir 2024 gitu. Jadi masih ada 3 tahun lebih saya bawa itu bersama teman-teman pengurus lainnya. Ya, selanjutnya tahun 2024 pas bersamaan dengan peresmian rumah gadangnya kita di Jalan Kelinci itu kita adakanlah musyawarah, yaitu namanya Muswil, Musyawarah Wilayah Ikatan Keluarga Minang Sulawesi Tengah, yang dihadiri langsung juga oleh Banggai, DPD IKM Banggai, DPD IKM Parigi Motong pada saat itu. Kalau bicara soal ini banyaknya DPD ya yang sudah dibentuk, ada sekitar berapa sudah yang terbentuk sekarang DPD-nya? Ada 4 DPD ya. DPD, ya. Nah, ini kan bagian dari silaturahmi ya antara seluruh warga suku Minangkabau yang perantauan ya seperti itu. Nah, bicara soal silaturahmi, bagaimana di pengurus sendiri itu menjaga kerukunannya, karena kan kalau bicara soal kita berkumpul ada begitu banyak profesi terus karakter yang berbeda gitu yang dijadikan satu dalam IKM ini ya. Pak Ketua, seperti apa menghadapi polemik yang juga sering terjadi ya, ini namanya organisasi pasti ada polemik-polemiknya. Begini Ibu, dengan kita bergabungnya ke terpusat seperti ini, sehingga kita ini semakin banyak kenal dengan saudara yang lain. Kalau dulu kita hanya IKM ST itu Ikatan Keluarga Minang Sulawesi Tengah itu namanya Sulawesi Tengah, tapi kita hanya untuk 3 kabupaten ini saja, Palu, Kota Palu, Sigi dan Donggala gitu. Nah, tapi dengan bergabungnya kita ini di sini bahkan sudah sampai kita itu kepengurusan ini ada grup itu untuk tingkat nasional gitu. Jadi sudah saling menyapa. Iya. Dan juga sudah kalau ada yang dari daerah lain mau ke Palu atau dari Palu mau ke kabupaten atau kemana, itu sudah tinggal menghubungi saja IKM-IKM yang ada di daerah gitu. Nah, sehingga terbantulah apa rencananya. Kebanyakan kan mereka yang masih baru, belum kenal wilayah dan sebagainya. Dengan adanya sudah saudaranya yang sudah di sana, yang sudah ini, akhirnya jadi kenal gitu dia. Itu salah satu dia punya kegiatannya. Kedua, dengan adanya ikatan juga ini, itu juga apa namanya semangat. Masing-masing daerah semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-programnya gitu. Iya. Yang Ibu kalau Ibu tanyakan tadi bagaimana polemik dan tentang adanya di dalam organisasi. Iya, betul. Ya, kalau itu memang di mana-mana selalu ada Ibu, ada. Jadi kita masih ya karena di kepengurusan ini kita juga dengan latar belakang yang berbeda gitu. Jadi karakter juga di situ ada gitu. Jadi memang kita memang karena ini organisasi sosial, karena kita tidak digaji di sini. Jadi kita lillahi ta'ala saja. Kalau ada yang bagaimana, ya kita anggap saja, jalan saja gitu. Yang penting kegiatan-kegiatan itu sudah disepakati gitu dia. Ya seperti itu. Baik. Iya. Saya mau Kakak Anti dulu ya, Kakak Anti yang cantik ini. Terima kasih. Nah, Kak Anti ini bicara soal IKM ini sendiri berarti kalau Kakak ini kayaknya mewakili untuk pemudanya ya, gitu ya. Nah, seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di IKM ST ini sendiri?
Oh iya, makasih Bu Balgis. Jadi saya di DPW ini saya sebagai humas Pak Ketua ya. Oke. Tapi kebetulan saya juga guru penari di Ikatan Keluarga Minang, Sulawesi Tengah. Jadi kegiatan-kegiatan saya itu setiap bulan ada pengajian bulanan. Oke. Terus itu latihan-latihan menari. Untuk sementara kegiatannya baru itu karena anak-anak yang lain ini kan agak-agak susah diajak. Nanti seumpamanya kalau ada Kegiatan. acara-acara kayak kemarin karnaval baru bisa saya kumpulkan lagi gitu. Oke. Gitu, Kak Nah, kalau Jaka. di DPD sendiri apakah juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan seperti yang di DPW? Iya, ada. Oke. Ada pengajian, ada juga latihannya, dorang mereka sama kayaknya dengan kita. Oke, apakah juga ada pelatihnya sendiri di sana? Ada pelatihnya. Oke. Nah, selain tadi tari-tari ini, apakah memang setiap bulan? Tidak setiap bulan kah mereka menari? Maksudnya latihan itu? Apakah nanti setiap ada acara baru mereka dilatih atau memang setiap bulan itu rutin ada pelatihannya gitu, untuk tarian? Jadi untuk sementara ini Bu Balgis karena anak-anak ini kan ada yang kuliah, ada yang sekolah, agak susah dikumpulkan. Jadi ketika ada acara kayak halal bihalal nanti, kalau ada acara anak-anak orang Padang yang ada di sini mau menikah, ya baru saya ajar lagi. Kalau untuk per bulannya belum bisa karena keadaan mereka yang sibuk semua kan, anak-anak sekolah sekarang ini kan kegiatannya banyak sekali, mengumpulnya agak susah. Tapi kalau umpamanya kayak kita ada karnaval diundang begitu, diundang acara pesta, ataupun kita ada acara halal bihalal, acara peresmian, pokoknya yang melibatkan untuk tari-tarian bisa lah mereka. Gitu. Oke, nah ini bicara soal anak menari ya, apakah juga anak menari ini terima? Kan biasanya kayak di pemerintahan itu ada permintaan untuk mungkin dari paguyuban atau dari IKM sendiri untuk bisa anak-anaknya menari di setiap acara begitu. Apakah pernah juga diundang-undang seperti itu? Pernah. Atau malah di-hire untuk dibayar begitu anak-anak ini untuk acara pemerintahan kemarin ada nggak tidak udah kita? Iya, saya tambah dia. Oke. Kita juga di samping juga yang kegiatannya kita seperti yang ada acara-acara hari-hari besar Islam atau apa, kita tampil. Dan sebenarnya memang tidak setiap bulan tuh latihan tidak. Karena nanti pada saat kita mau ada kegiatan baru ada latihan. Tapi kan Ibu Anti ini adalah generasi yang dulu ya. Jadi memang Ibu Anti yang dulunya jadi penari dan sekarang sudah jadi pelatih ya. Pelatih ya, benar. Jadi ada regenerasi ya, seperti itu ya. Iya. Nah, kalau di IKM sendiri apakah punya kegiatan khusus? Maksudnya dalam artian khusus untuk Minangkabau. Kalau di habis lebaran kan memang ada namanya ada kegiatan kayak halal bihalal. Itu kan memang umum dilaksanakan oleh orang-orang pada umumnya ya. Gitu. Dan semua orang melaksanakan itu. Apa kalau untuk acara khusus atau acara spesial yang khusus memang hanya Minangkabau yang punya, ada tidak acara khususnya gitu? Kalau acara khususnya belum ada Ibu. Ya, kita gini dia. Ini kan kegiatan kita ini lebih banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan silaturahmi, kegiatan keagamaan, itu saja. Suka maupun duka di situ. Jadi kalau acara kita itu hanya pada saat acara yang keagamaan itu saja yang kita tampil juga kegiatan. Kalau untuk kegiatan IKM sendiri itu ada namanya pertemuan bulanan. Di setiap daerah di DPD ada juga mereka laksanakan. Karena kami di DPW, kami tidak melaksanakan lagi karena yang laksanakan DPD. Seperti contoh, kami tinggal di Palu. Kami memang dari pengurus DPW IKM Sulawesi Tengah, tapi kami adalah anggota DPD Kota Palu gitu. Nah, jadi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sekarang itu adalah DPD Kota Palu gitu dia. Nah, seperti pertemuan bulanan, sekalian ada pengajian, ada arisan di situ.
Begitu juga kayak kemarin ini di bulan Ramadan ada tarawih di Rumah Gadang kita. Ya, jadi Rumah Gadang itulah yang selalu kegiatan-kegiatan kita itu di Rumah Gadang lah, karena itu yang sudah kita lakukan selama ini, tempat kita berkumpul gitu. Jadi memang tiap bulan itu pasti ada pertemuan ya? Iya, insya Allah. Kecuali di bulan puasa saja itu tidak ada pertemuan bulanannya. Iya. Tapi kalau salat tarawih ada ya? Salat tarawihnya ada. Iya. Ada. Jadi 11 bulan itu ada kegiatannya. Ya. Oke, jadi memang tiap bulan ada waktu untuk bertemu. Iya. Iya, sekalian sekalian makan siang bersama Oke, gitu ya. Silaturahmi ya. Iya. Silaturahmi. Silaturahmi. Mana tahu kan di situ ada juga ketemu jodoh Ya, yang iya. di dalam IKM sendiri, apa pernah begitu? Kayaknya mau ya. Mungkin awalnya ada barangkali, cuman enggak nampak ke permukaan gitu tinggal dia. Iya. Oh, Ibu Balkis mau bergabung Oh, juga. bukan. Saya berpikir Ibu Anti mungkin akan cari jodoh di mana. Oke. Nah, saya tuh pertanyaan lagi. Nah, kalau bicara soal ini luar biasa ya ikatannya ya. Nah, kalau untuk acara atau kegiatan-kegiatan sosial apa juga pernah dilakukan oleh IKM ST? Ada. Seperti contoh kita ini kan juga kegiatan suka duka di sini ya. Seperti kalau ada kegiatan daerah-daerah yang kena bencana itu kita selalu mencoba untuk memberikan santunan ya dari warganya kita gitu. Jadi begitu juga kalau umpamanya ada yang sakit atau ada yang meninggal. Nah, kita juga ada di situ gitu Ibu. Oke, baik. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IKM ST ini DPW IKM. DPW IKM setengah ya. Nah, itu kebanyakan sosial, terus memang ada rutinitas kegiatan-kegiatan yang setiap bulan ya terlaksana ya tapi gitu yang ya. melaksanakan itu adalah DPD. Baik. Nah, oke, Sobat Sarara, kita pending sejarah dulu pembicaraan ini, nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Ya, Sobat Sarara, sebentar lagi kita akan kembali lagi ke perbincangan ini, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku
krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggungin komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi.
Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi cemilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Baik, sampai Sarara bersama saya Ratu Balkis dan kita masih ada di program acara Paguyuban dan kita masih tentunya bersama dua narasumber dari Ikatan Keluarga Minangkabau. Baik, saya mau ke Kak Anti dulu ya. Nah, terkait dengan bicara soal generasi kita yang saat ini sudah cukup banyak ya kalau bicara dari Kak Anti terus ke bawah itu kan sudah banyak generasi ya kita ya. Nah, bagaimana Kak Anti membreakdown dan memberikan informasi atau seperti apa sih Kak Anti memperkenalkan tarian dan apa saja adat istiadat yang dimiliki oleh Minangkabau sendiri itu. Iya. Untuk anak-anak muda sekarang ini Bagus agak susah ya, karena kan mereka sekarang di zaman yang mereka sekarang ini yang canggih-canggih kan. Kalau yang untuk adat istiadat saya masih sekitar tari sih. Jadi kalau di grup itu kan saya ada grup Bundokan Duang itu kan, itu semuanya ada emak-emak, ibu-ibu yang ada di situ. Saya paling mengajak mereka untuk menari saja dulu untuk sementara itu. Kalau untuk bahasa kami itu agak susah karena kami di situ perantauan ini bukan yang sepenuhnya asli. Ada campuran. Jadi kalau untuk bahasa kami masih memakai bahasa Indonesia. Untuk sementara ini tari sih yang saya masih ajar ke mereka. Itu pun tariannya yang belum sampai ke tari piring karena kan anak-anaknya yang masih SD kecil. Kalau yang besar itu tari penyambutan tamu. Itu masih seputar tari sih. Kalau untuk yang lain-lain belum lah karena sekarang ini kan semuanya serba canggih anak-anak ini. Agak-agak sulit sih. Sama anak-anak ini. Jadi tantangan besar. Iya, Kak Anti sendiri juga. Iya, kemarin itu saya DPW ya. Kemarin itu saya kepinginnya setiap bulan itu anak-anak mudanya itu berkumpul di rumah gadang untuk bikin apa begitu apa yang mereka mau ya kan. Tapi saya baru sudah kemarin sempat sih di schedule-kan cuman belum terlaksana sih sampai dengan hari ini karena masing-masing dengan kesibukannya. Saya juga kan sibuk. Iya, apakah ada sebuah program dari Paguyuban sendiri ya untuk mengajarkan kosakata dari bahasa Minangkabau ini? Kalau itu belum ada program belum kita. Ada. Belum ada. Iya, karena kan kayak itu tadi ketika kita tidak
memberikan pengetahuan itu turun ke anak, ke cucu kayak begitu, ini rasa akan hilang. Kan seperti itu. Nah, juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di budaya Minangkabau sendiri itu harusnya diturunkan juga kan seperti itu ya. Karena mau tidak mau suka tidak suka kita akan tergerus. Bukan cuma di Minangkabau, di daerah lain juga begitu kan, di Kaili juga seperti itu. Tapi yang pasti kan bagaimana caranya anak-anak ini bangga menjadi memiliki jati diri bahwa dia orang Minangkabau. Begitu ya. Gitu. Nah, apakah juga ada kegiatan-kegiatan untuk anak muda yang dilakukan? Belum ada ya tadi? Belum ada. Kak Anti tadi bilang begitu. Dulu ada sih Ibu Balgis. Ini talempong ya. Silat-silat, belajar silat, talempong. Cuman karena itu kita ini tergerus oleh media ini karena mereka sudah fokus di anunya sendiri kan, di dunia mereka, jadi agak susah kami. Di samping juga ada dilatih menari, anak-anak kita ini dilatih dengan menggunakan alat-alat seperti talempong, sama kalau di Kaili ini kayak kakula begitu ya, seperti ada gendang seperti itu dia alat-alat keseniannya gitu. Tapi insya Allah lah. Nanti ini kan insya Allah kita juga karena kemarin ini kan karena gempa juga, jadi alat-alatnya ada yang rusak juga, gitu ya. Seperti itu. Insya Allah. Dan rumah gadang juga kita juga terdampak kemarin karena dibangun baru lagi sehingga alatnya juga sudah ini. Tapi insya Allah ke depan kita akan benahi itu harapannya kita. Dan memang aktif sekali itu. Kita punya sanggar sendiri namanya Putih Bungsu gitu. Sanggar Putih Bungsu, yaitu di situ adalah kesenian-kesenian di situ ditampilkan, dilatih anak-anak Dulu kita menari udah pakai talempong ya, asli. Asli. Karena sekarang agak itu, jadi kita sekarang pakainya yang YouTube. Sudah ada kan? Kalau dulu berarti dulu ada memang orang tua yang memainkan. Ada. Kebetulan sekarang juga ada penasihat kita, ada juga itu ada Bapak Prof. Berarti itu yang nanti bisa harus diturunkan. Itu sudah ada juga termasuk anak saya juga sudah bisa juga menggunakan alat itu telepon itu gitu. Seperti itu. Jadi ada regenerasi lah seperti itu. Betul sekali. Tadi, walaupun mungkin kita tidak asli orang Minangkabau, tapi rasa bangga itu harus ada ya. Seperti itu. Oke. Nah, kedepannya ada program-program kerja yang ingin dilaksanakan oleh DPW sendiri, entah itu mau nanti diterapkan di DPD atau bagaimana? Iya, kalau program memang secara umum itu memang programnya yang sudah yang dilakukan oleh daerah-daerah masing-masing gitu kan, DPD-DPD-nya, karena juga mereka melihat situasi dan kondisinya gitu. Kita hanya di DPW ini hanya menjembatani mereka saja seperti itu, dan juga sebagai mungkin ada persoalan apa di daerah itu baru kita yang ini. Tapi kalau program mereka kita tidak mencampuri program mereka di DPD di daerah itu, karena umumnya kalau program-program yang sudah diterapkan dari pusat diserahkan dengan kita itu tinggal kita yang menerjemahkannya di daerah sesuai dengan kondisi daerah gitu dia. Itu yang selama ini kita lakukan gitu. Itu saja barangkali Ibu. Baik. Nah, kalau bicara soal DPD tadi nih ya, itu kan beda-beda, mereka punya program-program kerja sendiri ya, yang tapi tetap harus ada namanya konfirmasi ya, atau terkait dengan DPW juga. Ada konsultasi, ada konfirmasi, ada kepada kita di DPW gitu, seperti itu Ibu. Nah, saya mau tahu dulu ini, untuk di Sulawesi Tengah sendiri sebenarnya ada berapa jumlah anggota dari IKM ini sendiri? Kalau anggota seperti contoh saja, Kota Palu ini kita sudah mau 500 kakak ya, 500. Itu Kota Palu DPD-nya. Itu Banggai juga sekitar ada 300 juga kakak ya. Jadi kalau kita lihat ini Buol juga, Toli-Toli juga ada sekitar 50 kakak ada di Toli-Toli dia. Nah, ini jadi kalau kita perkirakan ini ada lebih 1000 kakak ini kita. 1000 kakak ya? Iya. Kalau
Iya seperti itu. Apakah itu karena juga banyak rumah makan Padang ya? Iya. Karena falsafahnya kan begitu dia. Ada pepatah Padang Minang mengatakan, "Kara tahu madang dahulu babuah babu ngobalon, marantau bujang dahulu di kampung bagu ngobalon." Itu artinya kita memang disuruh merantau. Seperti itu. Tapi macam saya ini, kita ini bukan lagi orang Minangkabau gitu. Tapi orang Sulawesi Tengah yang berasal dari Minangkabau gitu. Iya, Kenapa? Bulan Juni ini saya sudah 43 tahun di sini gitu, di Sulawesi Tengah gitu ini, di ya? Palu gitu, dari tahun 82. Ya, seperti jadi kita ini sudah masyarakat Sulawesi Tengah, sudah berasal dari Minangkabau. Iya. Karena sudah lama-lama sudah tidak ada yang baru, sudah lama-lama semua. Kayak Ibu Anti sudah lahir di Palu gitu. Iya, betul. Iya. Kalau Bapak memang dari umur berapa di? Saya dulu di Palu ini SMA. Oh begitu Masuk ya? SMA, iya di Palu. Oke, merantau ke Palu Iya. gitu. Kalau istilahnya dulu dirantaukan. Kenapa begitu dirantaukan? Karena ikut ada keluarga yang dituju gitu. Ada gitu. orang tua gitu kan, ada yang membawa gitu. Kalau merantau sebenarnya merantau itu tidak ada siapa yang dituju kemana itu dia pergi gitu. Itu yang merantau namanya. Iya. Artinya dia mau ke daerah itu dia tidak tahu siapa dia yang bertuju, dia tidak tahu. Nah, disitulah diuji dia punya kemampuan apa. Kalau kita ya dirantaukan namanya dulu itu. Karena ada keluarga yang dituju seperti itu. Iya. Itu aja Bu. Siapa tahu Ibu Balgis mau dirantaukan ke Sumatera. Iya. Agak lain nih ya. Oke. Nah, saya mendengar bahwa ternyata Ibu Wali Kota itu juga termasuk anggota dari sekarang begini Bu. IKMST ya. Memang di kepengurusan kita di DPW sekarang itu di DPW itu pembina kita itu Pak Longki Janggola, Dr. Andes Longki Janggola. Pak Longki karena ada dari Ibu. Iya, berarti istri Pak Longki ya. Iya, Ibu juga, Ibu Sazulmida Janggola juga itu pembina kita. Di situ ada pembina kita juga dari Pak Hadianto Rasid, Wali Kota. Pak Dianto, di situ ada juga Pak Dr. Wiryadi Ali, ada juga Pak Solmi, di situ pembina kita. Dan penasehat kita di situ ada Pak Muhammad Jizar yang sudah lama juga di sini dia. Pak siapa lagi? Pak Prof. Ramadhanil, Pitopang, Pak Hadi Sofwan. Iya, Cuman Bapak Wakapolda kita, kebetulan orang Padang juga. Bapak Wakapolda. Oh ya, Bapak Wakapolda. Kemarin Bapak Kapolresta, tapi Bapak sudah pindah, Bapak Barliansa. Karena ini ya memang banyak orang Padang yang ini suka merantau ya. Iya, itu. Jadi di mana-mana pasti ada rumah makan Padang. Iya. Gitu. Apakah semua juga orang Padang itu bisa masak rendang? Iya. Karena begini. Orang Minang itu yang seperti kita bilang tadi merantau tadi itu, sehingga dia itu sudah mandiri gitu, mandiri. Makanya kebanyakan yang rumah makan itu, yang tukang masaknya itu adalah laki-laki. Termasuk saya juga bisa gitu. Oh begitu ya? Iya, jadi memang itulah masakan khas kita itu seperti rendang itu semua orang bisa mengikuti sekarang karena di YouTube juga sudah ada kan bagaimana cara-caranya apa saja yang dibutuhkan untuk rempah-rempahnya seperti itu ada gitu. Tapi memang apakah itu jadi keharusan orang Minangkabau harus bisa masak? Iya. Laki-laki? Iya. Karena itu jadi mata pencarian juga ya. Ibu Balgis ya. Pak ibu-ibu tertarik juga ini cerita sama orang Padang ya. Makan saya makan rendang dong. Saya kira mau cari Siapa orang yang Padang. tidak kenal rendang? Salah satu makanan yang terenak di dunia ya. Rendang ini kan sudah terdaftar di dunia itu. Bahwa rendang itu sudah ada hak paten gitu dia. Hak paten bahwa berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang gitu. ya. Rendang, iya. Dan itu memang terkenal di seluruh dunia itu. Iya. Salah satu makanan terenak di dunia gitu. Karena itu tadi, kenapa? Karena dia banyak menggunakan rempah-rempah. Jadi hampir semua rempah itu ada. Masuk di dalam itu. Menurut cerita orang tua dulu, itu kalau dulu pergi ke Tanah Suci,
itu kan masih menggunakan kapal laut itu sampai 6 bulan apa itu kan. Itu rendang itu masih bertahan selama itu gitu. Iya. Wow. Bisa tahan. Karena cara masaknya kan yang lama. Karena masaknya dulu kan memang kalau rendang ini kalau dimasak, kalau sekarang ya pakai gas apa kan gitu. Iya. Tapi kalau yang lebih enak itu pakai kayu. Kayu ya. Lebih harum. Juga beda ini taste-nya kan. itu ya. Iya. Cita rasanya beda ya. Iya. Jelas sekali. Nanti kapan-kapan berarti kita kalau bisa nanti diadakan ada nanti kayak lalu pernah ya di Perumpat kita dulu. Kita adakan materi tentang masakan Minang. Masakan Minang. Jangan gitu. bilang dia minta dibawakan rendang Pak Ketua. Berarti saya harus memasak-masak ya. Nah, kadang kan siapa yang tidak kenal rendang? Rendang itu pasti kalau dengar rendang enak sekali rendang. Pasti langsung terbayang itu seperti apa enaknya rendang itu ya. Dan memang itu setiap acara Bu selalu ada. Berarti ada kalau acara-acara arisan dan sebagainya rendang itu pasti ada. Pasti ada. Berarti kita harus datang ya rendang ya biar gratisan. Di setiap acara yang resmi selalu ada dia. Apakah Oke. pesta atau syukuran kah atau apa. Peresmian. Kayak kemarin contoh kan Lebaran itu. Iya. Itu tidak pernah ketinggalan itu rendang itu gitu. Pasti ada rendang ya. Pasti, Iya, kalau karena- di rumah saya pasti. Kebetulan saya pembuat rendang, Bu Bagus ya. Jadi Gitu ya. tolong kalau mau pesan sama Oke, saya saudara saja. jadi kalau yang mau pesan rendang boleh sama Ibu Ati nanti. Boleh ya. sekali. Di-share nanti nomor teleponnya ya. Boleh sekali. Oke. Jadi kalau Pak Ketua juga bisa bikin rendang ya? Apakah Insya Allah bisa. Anak-anak juga bisa bikin rendang atau diajarkan juga? Sudah diajarkan anak-anak itu di rumah juga diajarkan memasak juga sudah kita biasakan memasak anak-anak itu. Jadi bisa nanti ke depannya mereka punya juga ini ya rumah makan Padang ya, begitu ya. Kurang-kurangnya untuk rumah tangganya gitu tuh untuk mereka saja Oke, sudah. sebenarnya untuk rumah tangga ya, tapi kalau mereka mau jadikan memang bisnis, ada bakatnya di situ mau bisnis itu ya boleh gitu. Seperti kita lihat kan sekarang banyak di Kota Palu rumah makan iya betul. Minang ya. Padahal banyak ya rumah makan, tapi tetap ada terus gitu. Iya. Nah, itu karena banyak yang makan. Iya. Banyak yang Kebetulan suka. saya juga sering bikin pesanan. Nah, kayak begitu ya luar biasa Iya, ya. kalau memang intinya di sini itu bahwa orang Minang itu pintar memasak. Ya, mau itu laki satu ya. maupun perempuan seperti itu. Harus Iya. pintar memasak. Notis sekali tuh ya bahwa Iya. orang Minang laki-laki perempuan pasti pintar masak. Iya. Iya. Jadi sampai Sarara yang suka makan, makan daging, makan rendang, cari jodoh orang Minang. Kalau luar biasa. Oke. Nah, satu lagi. Tadi Pak Ketua bicara soal bahwa merantau itu memang sering dilakukan oleh memang orang Minang ya. Nah, kenapa nih orang Minang itu harus merantau? Seperti Apa pepatah filosofinya gitu? Iya, seperti pepatah tadi mengatakan itu. Ya. Karena di kampung tuh mereka belum ada gunanya, belum berguna gitu. Oke. Makanya mereka itu mencari pengalaman dulu, cari ilmu dulu, baru setelah itu baru pulang kampung seperti itu. Banyak yang begitu dia pulang. Tapi ada juga yang memang sudah merantau keenakan sehingga di situ lagi kayak kita inilah sudah Tidak pulang lagi ya? Iya, gitu. sudah menetap sudah di situ gitu. Iya. Tapi ya namanya juga kampung kelahiran, ya tetap juga dikenang, diingat juga ya. Makanya sekali-sekali pulang juga. Oke. Iya. Walaupun tidak sering pulang ya? Iya, tergantung situasi juga. Jangan sering Bu, mahal harga tiket. Betul sekali. Iya, tergantung situasi. Nah, jadi apa namanya IKM Sulawesi Tengah ini menjadi apa ya pelipur rindu ya maksudnya. Iya, Kalau kita rindu seperti- dengan kampung, iya, kita masih punya juga keluarga kumpul di sudah sana dekat di sama paguyuban ini ya. Ya, jadi begini nih Bu ya. Ini kan banyak juga yang masuk, yang datang apa semua ini ke daerah gitu. Tapi dengan berkumpul ini, seperti Ibu bilang tadi, mereka terhibur bahwa mereka merasa seperti di kampung sendiri juga. Gitu, Iya. ya. Tidak merasa bahwa mereka itu Jauh dari jauh keluarga gitu ya. dia. Ada terhibur seperti itu.
Dan insya Allah ini kepengurusan kita ini nanti pusat itu akan mengadakan Munas. Musyawarah Nasional. Di mana itu nanti? Di Jakarta, Ibu. Itu nanti kalau tidak salah itu tanggal 15, 16, 17 Mei nanti di Jakarta. Dan sebelum puasa lalu tanggal 19 Februari kebetulan kami pengurus DPW se-Indonesia kemarin dikumpul ke Jakarta. Ya, ada kebetulan DPW ini sudah berada di 27 provinsi dari 38 provinsi. Jadi kami berkumpul semua di Jakarta dalam rangka silaturahim sekaligus membicarakan persiapan Munas ini kemarin itu dia. Baik. Nah, karena waktu juga ya, mungkin ada yang mau disampaikan apa harapan atau apa begitu dari Pak Ketua dulu. Iya, kalau harapan kami memang kita di sini memang perkumpulan paguyuban Minang di sini ya. Tapi kita tidak membatasi diri hanya untuk Minang saja gitu dia. Tetap kita untuk masyarakat luas juga kita ada di situ. Seperti contoh umpamanya kita punya ambulans ya, di situ ada ambulans dan ambulans kita bisa dipakai untuk siapa saja gitu ya. Kita juga bisa seperti itu gitu. Begitu juga kalau umpamanya jadi ya itulah kita di sini adalah kegiatan-kegiatan sosial kita di sini. Ya terutama ini lagi-lagi nanti ini. Ini kan habis ini ada lagi acara menyambut Hari Raya Idul Adha gitu. Iya, betul. Nah, insya Allah nanti DPD Kota Palu akan melaksanakan kurban setiap tahun begitu dia, tetap melaksanakan dan daging juga dibagi-bagi ke warga dengan masyarakat lain juga itu yang bukan yang cuma orang Minang, bukan orang Minang saja gitu dia seperti itu juga. Jadi ya itulah yang program-program kita yang kita laksanakan seperti itu, Bu. Seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah organisasi sosial yang tidak ada di sini profitnya, yang tidak ada juga di sini penghasilannya apanya. Tidak ada kepentingan juga. Iya, tapi disitulah kita terpanggil pengurus ini untuk warga gitu dia seperti itu. Tapi dengan adanya sekarang kita yang terpusat sekarang ini secara nasional ini, seperti saya katakan tadi Bu, sangat besar manfaatnya. Banyak contoh yang sudah kita lakukan. Seperti berapa 2 hari lalu, 3 hari lalu, ada warga kita yang dari kampung mau ke Totoli, dia singgah di sini gitu ya. Nah, terus transit di sini bisa dibantu, bisa dibantu mau tinggal. Ada juga yang lalu cari keluarga juga bisa gitu ya. Ada juga warga kita lalu juga yang anaknya meninggal di kecelakaan di Manado gitu. Kita hubungi warganya di Manado gitu, terbantu gitu seperti itu. Ada juga yang di Gorontalo juga lalu, ada yang sakit di sana. Kita hubungi juga pengurus di sana atau kerukunan di sana bisa bantu seperti Jadi itu. Memang organisasi ini sangat penting ya. Penting sekali Bu, iya. Begitu juga kalau seperti saya katakan tadi, kalau ada yang datang ke Palu atau Sulawesi Tengah umpamanya, selalu menghubungi. Kayak lalu juga ada dari Maluku hubungi saya, katanya dia mau ke Palu, mau menikah di Palu, rupanya dapat jodoh melalui Facebook sehingga menikah di Palu gitu. Saya dipanggil jadi saksi gitu dia. Jadi karena artinya, orang Minang sama-sama gitu ya? Tidak orang Minang tapi istrinya orang Palu gitu. Jadi seperti itu Bu, artinya pentingnya dengan adanya secara nasional kita ini kita sudah saling ada hubungan, ada kontak dan nomor kita juga ada semua saya seperti ada semua kepengurusan Indonesia itu ada nomor gitu. Luar biasa. Ada di Google. Ada di Google gitu. Kita kan ada grup namanya juga. Kita kehilangan arah ketika ada. Datang di Palu. Silahkan menelpon kami. Insya Allah dibantu. Hubungi organisasi. Kita berhubungan dengan teman. Kayak kemarin saya hubungi teman yang di Malang. Gitu dia kepengurusan di Malang. Luar biasa ya. Luar biasa jaringannya berarti. Jaringannya itu bagusnya silaturahminya semakin luas gitu dia. Semakin luas silaturahminya kita. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Silakan nanti ada yang mau disampaikan. Kayaknya sama harapannya. Harapannya ya mudah-mudahan kita dengan adanya IKM ini bisa lebih luas, lebih ditahu. Itu aja sih. Baik.
Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Balkis. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami Bapak dan terima kasih Kakak Anti. Ibu. Ya. Baik, sahabat Sarara, demikianlah perbincangan kita di program acara Paguyuban, tentunya bersama dengan Ikatan Keluarga Minangkabau. Dan akhirnya saya Ratu Balkis undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.